Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara siraman rohani Gereja Isa Almasih Pegangsaan. Saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sharing bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu, kami boleh memasuki bulan Desember di akhir tahun 2021. Kami bersyukur kalau sampai hari ini penyertaan pertolongan Tuhan terus menolong kami, menyertai kami, dan kami percaya di hari-hari yang akan datang penyertaan dan pertolongan Tuhan terus menopang kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Bapak Ibu saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus yang menolong dan memampukan untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dan tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami bersama-sama boleh diberkati dengan sharing firman Tuhan pada siang ini. Terima kasih Bapa, sungguh kami mengucap syukur kepadamu, dan kami menaikkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 31, Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersandar kepada Tuhan. Yesaya 31 ayat 1 sampai 3, demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jumlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Amin. Dan ayat emas kita hari ini di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu mengerti dan memahami tentang arti mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu. Namun kalau kita merenungkan, kalau kita renungkan, apakah dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, dalam setiap tindakan apapun yang Bapak Ibu kerjakan, selalu mengandalkan Tuhan? Nah, ini yang perlu kita renungkan. Apakah kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kita? Nah, mari kita perhatikan satu contoh yang kecil Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Beberapa orang banyak menganggap enteng tentang beribadah kepada Tuhan. Seringkali menganggap bahwa masih ada hari yang lain. Dan orang-orang seperti ini tidak memahami siapa Tuhan yang dia sembah. Makanya seringkali menganggap enteng tentang beribadah kepada Tuhan. Bahkan untuk hari-hari, untuk datang kepada Tuhan pun kadang-kadang dianggap enteng. Hanya ketika punya masalah, punya pergumulan, baru dia mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah hal-hal yang seringkali terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Bagaimana saya dan Bapak Ibu sekalian? Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat biasanya di akhir tahun, khususnya pada bulan Desember atau pada bulan Januari, banyak orang itu selalu datang ke peramal. Bahkan di televisi seringkali sudah mulai ramai para peramal muncul untuk meramalkan tahun depan apa yang akan terjadi, dan kehidupan seseorang sesuai lahirnya akan apa yang terjadi, diberkati apa tidak. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang mengandalkan kekuatan-kekuatan manusia. Padahal di dalam Yesaya pasal 31 ayat 1 tadi dikatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada kereta yang begitu banyak. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang yang mengandalkan manusia itu dikatakan celakalah. Nah, kalau pada hari ini kita diingatkan kembali tentang bagaimana kita bersandar kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri tahun 2021, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bagaimana saya dan Bapak Ibu, apakah dalam sepanjang perjalanan hidup kita ke depannya akan terus mengandalkan Tuhan, mempercayai bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang hidup, yang mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar dalam hidup saudara dan saya dan Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Keluaran 14 ayat 14 mengatakan Tuhan akan berperang untuk melawan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bukankah ini adalah sesuatu yang sangat istimewa? Namun Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali perkataan firman Tuhan ini sering kita abaikan. Justru kita seringkali mengandalkan kekuatan kita secara pribadi. Nah, pandangan kita seringkali memutuskan sesuatu yang kelihatan mata, bukan mengandalkan Tuhan. Memang kadang-kadang kalau kita mengandalkan Tuhan, kadang-kadang Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita diintimidasi dengan pikiran-pikiran yang menyesatkan kita. Apa mungkin, apa Tuhan sanggup? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu adalah hal yang menyesatkan kita. Kalau kita terus fokus kepada Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan yang akan memimpin, menolong dan menuntun setiap langkah hidup kita. Dan kita akan tahu bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, satu contoh yang luar biasa mari kita perhatikan, yaitu Abraham. Kalau kita melihat Abraham, ketika dia melihat bahwa tidak ada dasar apapun untuk berharap, ketika dia melihat dirinya sudah sangat tua, dan ketika juga dia melihat istrinya Sarah yang semakin tua dan itu akan sangat mustahil untuk mempunyai keturunan atau mempunyai anak. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika intimidasi bahwa kamu tidak mungkin, itu mustahil, bahwa usia Abraham, usia istrinya itu tidak mungkin untuk dia mendapatkan keturunan. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Abraham tetap berpikir untuk mengandalkan Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam Roma pasal 4 ayat 18 dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dikatakan di sini ayat firman Tuhan ini, dia akan dikatakan menjadi bapak segala bangsa dan keturunannya banyak, dan Abraham tetap fokus apa yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan kepadanya itu dia tetap fokus dan tetap mengandalkan Tuhan. Dan itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan digenapi dalam kehidupan Abraham, sehingga sampai hari ini Abraham disebut sebagai bapak segala bangsa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana saya dan Bapak Ibu sekalian, apakah selama ini Bapak Ibu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, dalam segala hidup kita, setiap langkah hidup kita? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau setiap hari kita membaca atau melihat berita-berita di televisi, semuanya menakutkan. Nggak ada berita yang sedikit saja membawa kita ada harapan, ada penuh sukacita. Tidak, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya semalam melihat di televisi bahwa virus corona, virus Omicron itu sudah masuk di Indonesia. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini sangat mengerikan sekali. Kita selalu dihantui, dibayangi bahwa akan ada virus corona gelombang ketiga. Gelombang yang kedua aja begitu dahsyat dan luar biasa, membawa kematian begitu banyak. Apalagi gelombang yang ketiga ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi satu hal, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak mengandalkan pikiran kita, ketakutan kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, damai yang daripada Tuhan akan diberikan kepada kita. Kalau kita mengandalkan pikiran kita, kita terus fokus kepada berita-berita yang setiap hari kita dengar, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu akan membawa ketakutan, kekhawatiran, dan itu mengintimidasi kita terus-menerus, membuat kita semakin ketakutan dan membawa kita menjauhkan diri dari Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari saat ini kita belajar mengandalkan Tuhan, bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kalau kita melihat kisah tentang Daud, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam Mazmur 147 ayat 11 dikatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Dan perhatikan juga di dalam Mazmur 42 ayat 6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, pertolonganku dan Allahku. Daud tetap berharap kepada Allah. Di sini kalau kita melihat di dalam ayat yang ke 142 ayat 47 ayat 11 sampai Mazmur 42 ayat 6, di situ menunjukkan bahwa Daud selalu berharap kepada Tuhan dan melibatkan semua permasalahan dalam dirinya dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita berharap kepada Tuhan, Yesaya 2 ayat 22 dikatakan, janganlah berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
ketika kita berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada satu kekuatan yang luar biasa. Yesaya 2:22 ini sungguh menegaskan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hembusan nafas itu kan hanya sepintas begitu saja. Di mana kekuatannya? Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ada satu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita fokus terus mengandalkan Tuhan. Di situ kita melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu ayat Yeremia 17 ayat 7 tadi mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bagaimana hari ini mau mengandalkan Tuhan? Atau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau kita terus diintimidasi dengan pikiran-pikiran yang menakutkan, yang membuat kita khawatir, membuat kita gentar, membuat kita galau. Tetapi hari ini saya dan Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita mengambil keputusan, kita mengandalkan Tuhan sesuai dengan janji Tuhan dalam firman Tuhan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan, karena ketika kita menaruh harapan pada Tuhan, kita akan diberkati dan Tuhan yang akan menolong kita. Bila firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita bersama dan membuat kita terus kuat di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, sehingga kita tidak mengalami kekhawatiran, ketakutan. Ketika kita memasuki tahun yang baru di tahun 2022, kita terus berjalan bersama dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan belajar terus bagaimana kita hidup mengandalkan Tuhan. Walaupun situasi di sekitar kita mungkin sangat menakutkan, sangat mengerikan, tetapi mari kita bersama-sama belajar mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pemeliharaan, perlindungan dan berkat Tuhan itu ada dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur hari ini kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami terus mengandalkan Engkau dalam segala perkara, dalam setiap langkah kami. Sehingga Tuhan, kami dapat melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa dahsyat dalam hidup kami. Dan kami dapat menyatakan kepada banyak orang bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu dan sanggup menolong kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Dan Engkau berkati Bapak Ibu kami. Kalau saat ini mereka mengalami pergumulan dan beban berat dan mengalami kekhawatiran, ketakutan, bila Roh Kudus datang menghampiri mereka, menolong mereka, memberikan penghiburan, kekuatan, kelepasan, kelegaan, dan sukacita dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu dan kami menaikkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.